Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Deadlock 2021. Film ini disutradarai oleh Jared Cohn dan dibintangi oleh Patrick Muldoon. Menceritakan tentang seorang pekerja konstruksi yang berusaha membebaskan para sandera yang ditawan oleh sekelompok tentara bayaran. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat beberapa orang anak muda yang sedang pesta narkoba di sebuah rumah. Dan tanpa mereka sadari, di luar sudah ada polisi yang sedang bersiap untuk mengepung tempat tersebut. Namun, karena rumah yang akan mereka gerebek cukup besar, Detektif Jack kemudian memerintahkan dua anggotanya untuk masuk melalui pintu belakang. Sementara dirinya dan juga John akan masuk melalui pintu depan. Dari pintu belakang, polisi berhasil membunuh dua orang pengedar dan salah satu dari mereka berhasil kabur melalui jendela. Sedangkan dari pintu depan, Jack dan juga John berhasil membunuh satu orang dan menangkap salah satu anak muda yang bernama Kyle. Namun setelah memeriksa nomor rumahnya, Jack dan juga John baru menyadari kalau mereka sudah salah alamat, karena ternyata rumah tersebut tidak saling terhubung antara depan dan belakang. Yang artinya, dua orang penghuni depan rumah tersebut bukanlah bagian dari pengedar yang sedang mereka targetkan. Namun anehnya, baik Jack ataupun John malah merasa tidak bersalah dan beralasan kalau dua orang remaja dari rumah depan itu juga memiliki senjata. Lebih-lebih ketika rilis di media, kedua remaja dari rumah depan itu juga didakwa sebagai pemakai, dan si remaja yang selamat malah dijebloskan ke penjara. Ronald yang merupakan ayah dari kedua remaja itu pun sangat merasa terpukul ketika mendengar berita tersebut. Hingga tidak berselang lama, dia kedatangan dua orang polisi yang memintanya ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Ronald Whitlock? Namun Ronald yang seorang veteran perang, ia pun memutuskan untuk membunuh kedua petugas ini karena merasa tidak terima atas perlakuan polisi terhadap kedua putranya. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Mark, yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya dengan kepala berat akibat mabuk tadi malam. Dan diketahui setelah pensiun dari dunia militer, Mark sekarang bekerja sebagai tukang las di sebuah pembangkit listrik tenaga air. Yang mana saat berangkat kerja, Mark tak sengaja berpapasan dengan istri John yang bernama Paula. Dan dia menitip pesan kepada John bahwa dia tidak sempat untuk membayar uang tilang tempo hari. Alright, Mac, I'm gonna tell him. No, for real. Di samping itu, Mark juga nampak cemburu saat melihat mantan pacarnya yang bernama Sophia yang terlihat sangat akrab dengan direktur perusahaan bernama Smith. Asshole. Yeah. Let's keep moving it. Roll on. Ketika memasuki kantor, Mark langsung diajak oleh temannya yang bernama Tommy karena tidak kuat minum tadi malam. Dan diketahui yang membuat Mark mabuk berat adalah sahabatnya yang bernama Bond dari divisi keamanan. Saat melihat Mark datang, Bond lalu menyarankan agar Mark pulang saja dan mengambil libur pada hari ini. Namun Mark tidak mau mendengarkan saran tersebut yang membuat Bond sangat merasa kecewa. Rangers lead the way, brother. All the way, baby.
Anehnya lagi, kepala keamanan yang bernama Crane juga terlihat tidak suka saat mengetahui Mark masuk kerja. Mark yang kebingungan, ia disapa oleh teman kerjanya yang bernama Amy. Guess I'm just gonna have to keep welding by day. Namun perbincangan mereka ini kurang disukai oleh Sophia yang kemudian terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka sebelum akhirnya dihentikan oleh Smith. Is there a problem here? No. Y'all good? Semua karyawan pun mulai melakukan aktivitasnya masing-masing. Yang mana pada hari itu ada rombongan anak sekolah yang datang ke pembangkit listrik untuk melakukan studi tour. Dan Sophia ditugaskan untuk memandu mereka. Come on. Hi. Hey, you got this? 'Cause I gotta hit. Saat bersamaan, muncul beberapa buah mobil yang langsung menabrak pagar. Dengan cepat, petugas yang berjaga di pos pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Crane. Namun anehnya, Crane malah menembak anak buahnya yang sedang berada di sana. Sementara Bond juga membunuh teman-temannya yang sedang berjaga di dalam kantor. Ternyata, Crane dan juga Bond sudah bekerja sama dengan Ronald untuk membajak pembangkit listrik. Yang kemudian, mereka pun langsung menyandra semua pekerja, termasuk para rombongan anak sekolah yang sedang berkunjung. Move your ass! Move your ass! Oh no. Hopefully they aren't way too much. Yeah. Smith dan juga Paula yang bersembunyi berusaha meminta bantuan kepada polisi. Namun sayang, ternyata sambungan teleponnya sudah diputus. Dan keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh Bond dan juga anak buah Ronald. Oh, hands up! Don't you move! Don't you say a word! Get out! Let's go, come on. Get in here. Sementara Mark yang bekerja memperbaiki bendungan, dia pun baru menyadari adanya kekacauan saat melihat pria bersenjata lengkap sedang merokok di atasnya. Hingga dengan pengalamannya sebagai pasukan khusus, Mark pun berhasil melumpuhkan beberapa orang anak buah Ronald. Di lain sisi, Ronald memerintahkan Bond untuk membawa Direktur Smith ke hadapannya. Dan di sana, Ronald memaksa Smith untuk membuka bendungan air. Money? Open gate 3. Mendengar itu, Smith jelas saja menolaknya karena itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga bagi para warga yang tinggal di sekitar pabrik. Namun karena terancam, Smith pun terpaksa mengikuti perintah tersebut. Open gate 3. Kemudian, Ronald mengancam semua karyawan melalui monitor dan mengatakan kalau dia akan menenggelamkan mereka jika ada yang berani macam-macam kepadanya. Here we go. Live from here in South Georgia. Go to my satisfaction. I would flood this whole fucking town. Saat bersamaan, Ronald mendapatkan kabar bahwa beberapa orang anak buahnya tewas dibunuh oleh tukang las yang bernama Mark. Dan tangan kanannya memberitahukan kalau Mark bukanlah orang yang sembarangan melainkan seorang mantan pasukan khusus yang terlatih. Mendengar itu, Ronald lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Mark. Right now. Roger that. Mark sendiri terlihat sedang bersembunyi di sebuah ruangan dan tak sengaja bertemu dengan Tommy. Tommy mengatakan kalau semua karyawan dan juga anak sekolah sedang disandra oleh tentara bayaran. Namun dia juga masih belum tahu apa motif dari pembajakan ini. Hingga ketika keluar dari tempat tersebut, mereka tiba-tiba dihadang oleh anak buah Ronald yang kemudian terjadilah baku tembak. Go up there, he's gotta pick us up.
He's idle on the plant. We go up there, we sit ducks. Kembali ke Ronald yang berada di ruang kontrol. Di sana, dia menyuruh Paula, istri detektif Jack, untuk menghubungi suaminya agar datang ke tempat ini dengan berpura-pura minta jemput. Yang seperti kita tahu bahwa Jack adalah polisi yang telah menangkap dan membunuh putra Ronald. I'll see you soon, okay? Okay, see you soon. Stings. Doesn't it? Hingga saat detektif Jack memasuki kawasan pabrik, ia pun langsung dicegat dan kemudian dibawa menghadap Ronald. Come on, cop. Go, get the gun! Don't catch a little fucking piggy over here. Di sini, Jack berusaha meminta maaf kepada Ronald dan mengatakan kalau kejadian itu hanyalah kecelakaan. Dan dia juga akan memberikannya banyak uang asalkan Ronald mau mengampuninya. Everybody's sorry. Get your money and get you whatever you need. Namun Ronald mengatakan kalau semua ini bukanlah masalah uang. Dan kemudian, dia pun langsung membunuh Jack tepat di depan istrinya yang sedang mengandung. You're a monster! Kemudian, mereka lalu membuang mayat Jack di bendungan. Last I heard. Sementara Mark dan juga Tommy mulai menyusun rencana untuk membebaskan para sandera, yang mana di sini Mark menyuruh Tommy untuk pergi mengambil bus, sedangkan dia sendiri akan berusaha mencari keberadaan para sandera. Setelah membunuh beberapa anak buah Ronald yang sedang berjaga, Mark akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sophia bersama para sandera. Who's gonna drive the bus? Staying here is a risk. Kemudian, Mark pun langsung mengamankan semua sandera dengan menaiki bus yang sudah dibawa oleh Tommy. Namun, ketika busnya sudah berangkat, Sophia tiba-tiba kembali datang menghampiri Mark karena tidak mau meninggalkannya sendirian. Sophia menyarankan agar mereka pergi menemui kepala penjaga kren untuk meminta bantuan, karena mungkin saja kren tidak terlibat dalam pembajakan ini. Mengetahui kedatangan Mark, kren pun langsung bersiap dengan senjatanya. Namun untung saja, Mark yang sudah curiga berhasil menembaknya lebih dulu. Di lain sisi, Ronald memerintahkan anak buahnya untuk membawa Amy, yang ternyata Amy ini adalah adik dari polisi John yang sudah membunuh anaknya Ronald. Di sini, Amy menceritakan kalau dia sudah mengetahui tentang kejahatan John saudaranya itu, dan Amy juga bersimpati atas kematian putranya Ronald. He's a low-life, dirty cop. And him is that you think this. Ronald pun menghargai kejujuran Amy, namun dia tetap memintanya untuk menghubungi John agar datang ke bendungan. Saat bersamaan, bus yang dikendarai oleh Tommy tiba di kantor polisi, dan di sana Tommy pun langsung menceritakan semua yang terjadi. Namun meski sudah mengetahui itu, John tetap memilih untuk datang ke bendungan karena tidak ingin membahayakan nyawa adiknya. Yeah, you need to come alone. Standing. Di samping itu, sahabat John juga melaporkan hal tersebut kepada pihak NSA bahwa sedang terjadi pembajakan di sebuah pembangkit listrik. Mengetahui itu, pihak NSA pun langsung mengadakan rapat darurat untuk membebaskan pembangkit listrik yang sedang dibajak, di mana mereka akan menjadikan misi ini sebagai operasi skala penuh. Sementara Mark yang menyisiri fasilitas bendungan, ia bertemu dengan salah satu anak buah Ronald yang bernama Gator, yang ternyata merupakan sahabatnya di militer. Dan karena ingin menguji kemampuan Mark, Gator malah mengajaknya berduel dengan tangan kosong. Hingga akhirnya, Mark pun berhasil membunuh Gator dengan pistol.
Sedangkan John yang sudah berada di hadapan Ronald, ia dipaksa untuk mengakui semua kejahatannya. Namun karena John menolak, ia pun harus tewas di tangan Ronald. Fucking kill you, man. Tidak berselang lama, Ronald mendapatkan kabar dari Bond bahwa NSA sedang menuju lokasi mereka. Mendengar itu, Ronald lalu menyuruh Smith untuk membuka satu bendungan lagi. Reports are coming in. The hydroelectric dam is not... Dan setelah air cukup tinggi, Ronald berniat ingin meninggalkan tempat ini tanpa membawa para sandera. Namun Bond yang masih memiliki belas kasihan, ia pun menolak rencana itu dan meminta Ronald untuk menyudahi semua ini. Dan karena tidak terima, Ronald pun langsung membunuh Bond. Di waktu yang sama, petugas NSA pun tiba di lokasi dan langsung membantai semua anak buah Ronald yang sedang berjaga di luar. Di dalam, Mark menyuruh Sophia pergi ke ruang kontrol untuk menutup bendungan. Sementara dia sendiri akan berusaha mencari keberadaan Ronald. Namun tiba-tiba... Mark akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ronald, yang kemudian disusul dengan datangnya pasukan militer. Di sini, Mark meminta Ronald untuk menyerah dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. Namun, karena Ronald masih berusaha melawan, ia pun terpaksa ditembak mati oleh pasukan militer. Dua minggu kemudian, aktivitas di pembangkit listrik pun terlihat kembali normal, dengan Mark yang kini dipromosikan menjadi kepala keamanan. Di akhir film, diperlihatkan Mark yang sekarang sudah balikan dengan Sophia, dan mereka berencana untuk segera menikah. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Deadlock 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.